Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang sangat teliti dalam masalah pernikahan. Kitab suci kita adalah satu-satunya buku, bahkan satu-satunya kitab suci semua agama di dunia. Hanya kitab suci kita yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Tidak ada Tuhan lain dan tidak ada buku lain yang begitu teliti membicarakan pernikahan kecuali kitab suci kita. Kitab suci kita adalah satu-satunya tulisan, adalah satu-satunya buku yang punya tulisan. Saya kalau berkati pernikahan, pengantin tidak boleh pakai sepatu baru, tersiksa nanti meringis waktu pemberkatan. Ya tidak harus itu, yang supaya rileks, ini penting sekali. Ingat ya Andi dan Karen, salah satu hal yang paling penting dalam janji nikahmu nanti adalah ucapkan bahwa tidak ada kata cerai dalam hidup kalian. Ibu bapak saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Maleakhi 2:16. Yang belum tahu silakan catat. Maleakhi 2:16 adalah satu-satunya tulisan di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak. Kira-kira ada 5 juta judul buku. Bayangkan, ada 5 juta judul buku. Penting. Yang di luar, ayo penerima tamu masuk saja. Penerima tamu, tolong yang berdiri masuk saja, dengar firman, lebih penting tamunya masuk sendiri. Ayo. Ya, udah, tolong. Kalau bisa yang di ganggang sini geser ke dalam sana semua, supaya ada yang datang lagi nggak usah melangkah kasihan. Semuanya geser ke dalam. Pak Edu, Bu Edu, tapi nanti keluar nanti ya. Ya, geser. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu, penerima tamu saya minta masuk semua ke dalam. Penerima tamu tolong masuk ke dalam, kecuali yang jaga meja. Ayo yang berdiri masuk saja. Lebih penting dengar firman daripada jaga tamu. Oke, terima kasih. Yang di meja bisa dengar ya suara saya? Coba tanya yang di meja. Gus tanya, Gus bisa dengar nggak mereka? Yang lain masuk. Bu Lea sudah, siapa yang di atas? Jadi di antara 5 juta judul buku di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak, maka hanya Alkitab satu-satunya buku yang ada pernyataan. Sudah dapat Maleakhi 2:16? Alkitabmu mana pengantin? Harus bawa Alkitab. Mana Alkitabmu? Gereja memberikan Alkitab tidak? Enggak ada di Alkitab, ada di gereja. Ada, kalau ada pinjamkan dulu. Nah boleh kan tidak baca nanti itu. Sahabat, ada kitab lebih di gereja, di pastori ada enggak? Tolong pinjam dulu. Oh ada, oke udah, ada, oke. Sarung tanganmu lepas nanti supaya bukanya gampang. Ada sarung tangan tidak bisa buka kamu nanti. Oke, yang kanan saja. Sambil nanti juga untuk cincin. Kalau gitu saya tuh nggak suka, nggak perlu kok disarungi tangan panas-panas. Oke ya, sudah. Satu-satunya tulisan yang mengatakan sebab aku Yahweh Israel benci perceraian. Dengarkan itu. Satu-satunya pernikahan di dunia ini yang tidak bisa cerai. Saudara dengarkan, bukan tidak boleh cerai. Tidak boleh dan tidak bisa itu beda. Andi dan Karen, ingat ini. Salah satu ucapan janji nikahmu nanti, Andi, salah satunya kamu harus ngomong, kalau aku selingkuh, aku mati. Kalau nggak berani ngomong itu, pernikahan batal hari ini. Serius. Saya kalau berkati pernikahan pengantin laki akan dicecer lebih berat daripada pengantin perempuan. Karena setan selalu mengganggu suami daripada mengganggu istri. Itu yang harus ditegasi. Juga nanti sambil ngomong janji nikah, karena aku terima kamu gemuk maupun kurus. Itu penting. Karena banyak suami nggak mau istrinya gemuk. Ingat itu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang mengatakan tidak ada perceraian, bukan tidak boleh lagi, tidak bisa. Itu hanya Alkitab ini. Mengapa tidak bisa? Lanjutkan dulu, saya bacakan ayat yang masih Maleakhi 2. Ini penting nanti. Ayat yang ke-14 dan 15 saya mau baca. Andi, tolong baca ayat yang ke-14 Maleakhi 2. Dengarkan baik-baik. Oleh sebab dua telah menjadi saksi atau dan istri pasangan baru yang kepadanya kau telah tidak setia. Kalau telah tidak setia. Ya. Padahal
ialah termasuk seluruh dan istri serta perjanjian. Ya, cukup dulu. Ibu bapak saudara-saudara, ini kita harus kagum kepada Papa yang baik itu. Di seluruh Alkitab, janji dia hadir menyertai, memberkati, menolong, menyembuhkan itu banyak sekali. Tapi hanya ada satu ayat yang berisi aku hadir menjadi saksi. Wah, itu luar biasa. Kapan Yahweh yang kudus pencipta alam semesta hadir menjadi saksi? Itu cuma sekali dalam seumur hidup kita, yaitu ketika kita menikah. Maka itu janji nikah yang benar tidak boleh didikte oleh pendeta, tidak boleh dihafal oleh pengantin, harus keluar tulus. Sebab di antara semua sakramen, acara sakramen pernikahan kudus, ada pemasangan cincin, pembukaan cadar, penumpangan tangan gembala. Tapi yang paling sakral dan paling kudus ketika dua orang itu mengucapkan janji nikah. Itu yang luar biasa. Saudara, waktu saya mempelajari sejarah buku tamu pernikahan, saya kagum. Kenapa? Buku tamu pernikahan itu mutlak 1000% milik orang Kristen, bukan milik agama lain. Sebab di agama lain dalam sejarahnya tidak ada memakai buku tamu kecuali gereja. Kenapa? Gara-gara ayat ini. Jadi begini sejarahnya, ratusan tahun yang lalu, pertama di Inggris mulainya. Waktu kita hadir di pemberkatan nikah, dulu nggak ada pesta, semuanya di gereja. Maka kita masuk membuat nama, alamat tanpa tanda tangan, ya, tanpa tanda tangan. Saudara, lalu ketika semua yang hadir mengikuti upacara pemberkatan nikah, dan ketika kita mendengar janji mereka berdua, seperti Malaiki 2:14 tadi, kita hadir, Tuhan pun hadir menjadi saksi. Dengar ya. Nah, waktu kita pulang baru tanda tangan. Buku tamu itu disimpan oleh pengantin lebih berharga daripada uang, persembahan, kado, warisan dari orang tua. Kenapa? Karena begitu suatu hari, misalnya, ini bukan untuk Adi dan Karen, tapi misalnya, ketika kita pernah menjadi saksi di sebuah pernikahan di hadapan Tuhan, ternyata rumah tangga yang kita pernah hadir itu kita dengar yang aneh, apalagi bilang mau cerai. Maka kita yang hari itu pernah hadir waktu mereka menikah, kita berhak datang ngeluruk, orang Jawa bilang, ke rumah keluarga itu, lalu tanyakan mana buku tamu perkawinanmu, tunjukkan halamannya, saudara tanda tangan. Ini bukti bahwa aku pernah mengikuti kamu berjanji dan aku tanda tangan. Luar biasa, saudara. Suatu hari saya diundang, kami dua suami istri diundang ke pernikahan ini di Belanda. Pernikahan 25 tahun. Nah, ketika kami masuk, ternyata ada 2 buku. Nah, itu pertama kali saya dapat betul-betul sejarah itu diteguhkan. Tadinya saya cuma belajar saja. Begitu kami datang, ditanya, apakah Anda hadir waktu mereka menikah? Maksudnya, kan saya nggak tahu. Kalau Anda dulu pernah hadir waktu mereka menikah, ini buku tamu waktu mereka menikah, tanda tangani di halaman yang sama. Saya dengan istri saya bengong. Ternyata betul orang Eropa masih pegang buku tamu itu sampai hari ini. Akhirnya saya lihat buku tamu yang mereka pertama menikah 25 tahun yang lalu. Kami nggak hadir karena kami belum kenal. Dan itu mereka simpan. Maka itu buku tamu pernikahan kami simpan sampai hari ini. Karena yang hadir waktu itu mendengar kami janji punya hak untuk ngeluruk, untuk datang kalau kami ada apa-apa. Maka itu yang belum tanda tangan nanti pulang tanda tangan. Andi dan Karen, sekian banyak orang menjadi saksi waktu kamu janji nanti. Ini penting. Maka itu jangan dihafal, jangan pakai catatan, keluar dari hatimu. Nanti saya akan terangkan, isinya cuma 3 saja. Yang nomor 1, nggak ada kata cerai. Kata saja tidak boleh keluar. Karena itu kebencian Tuhan. Hal yang kedua, kalian dua berkata di hadapan Tuhan sebagai suami, sebagai istri, aku akan jadi suami seperti yang Alkitab katakan, untuk setia hidup semati. Begitu pula istri. Suami aku mewakili Yesus sebagai kepala, istri aku mewakili gereja untuk tunduk kepada Yesus. Yang ketiga, ucapkan janji setia kalian. Tidak boleh ada apa-apa, walaupun ada orang ketiga coba-coba ganggu.
itu janji penting dalam pernikahan.